bahwa sungguh indah bersama Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tiada kata tanpa rasa ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat Engkau. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya hanya ada satu nama yang ada di tempat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Kami serahkan juga saudara kami yang lain yang mungkin di dalam perjalanan, biar kiranya Engkau hentar tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat kembali kita memuji membesarkan nama Tuhan pada pagi siang hari ini. Amin. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Karena hari ini Tuhan sudah membukakan kita di tempat ini untuk kita memuji membesarkan nama Dia. Hari
yang mau membuka ruang kesaksian. Mungkin ada saudara yang menyaksikan kita kasih Tuhan. Begini. Puji Tuhan ya. Kemarin waktu itu saya jatuh, tangan saya keseleo, miring gitu ya. Pegang sama maki aja sampai saya teriak ya. Kemarin waktu Selasa kemarin saya jatuh lagi. Jatuh saya pinggang saya kena motornya orang, terus saya jatuh begini. Tangan saya begini lagi. Saya nangis ya. Saya teriak, ya Tuhan kok begini amat ya. Masih sakit, udah dikasih sakit lagi. Terus sampai malam tuh saya nggak tidur, sakit banget ya. Terus saya tidur, udah jam 12 lewat lah saya tidur. Pagi-pagi tangan saya sembuh. Amin. Ini yang nggak sakit lagi. Oh, Tuhan balikin kali, kalau dibalik sendiri sakit kan? Ya, amin. Dibalikin kali ya. Ya Tuhan ya. Terima kasih atas doanya. Amin. Haleluya. Karena memang kita tidak mengerti maksud Tuhan ya. Karena secara manusia udah sakit tuh ditambahin gitu ya. Ternyata itu cara Tuhan untuk menyembuhkan kita ya. Amin. Makanya kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara semua. Shalom. Tanpa kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan, saya ingin mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas kebaikannya, kasih setianya, terutama dalam kehidupan keluarga saya. Tepat 3 Oktober yang lalu, usia perkawinan saya sudah memasuki usia 7 tahun ya saudara ya. Sudah 7 tahun saya membina rumah tangga dengan istri saya, dan saya boleh diberikan tanggung jawab ya saudara, 2 orang anak, 1 putri kakak Milen dan 1 laki adik Yes. Begitu banyak ya saudara ya berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, karena memang selalu itulah yang saya selalu sampaikan kepada istri dan anak saya, bahwa hanya kepada Tuhan lah kita boleh berharap ya saudara ya, tidak pada yang lain. Dan itu juga yang harus juga saudara bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Sebagai ucapan syukur, saya akan menyanyi dengan anak saya dan istri saya beserta boy kalau orang mau.
Puji nama Tuhan. Kami Jemaat NGD mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Ali dan Ibu Novi pada tanggal 3 Oktober yang ke-7 tahun ya. Biarlah untuk tahun-tahun selanjutnya Tuhan menyertai dan selalu campur tangan buat rumah tangga mereka. Amin. Ada lagi saudara yang menyaksikan cinta Tuhan? Kalau tidak ada, saya tutup ruang takziah pada siang hari ini dan sebentar saya undang kita untuk bangkit berdiri. Karena kita akan memberikan waktu kita untuk kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mempunyai penolong yang setia, yaitu Tuhan. Karena saat kita berjalan, kakinya akan menerangi langkah kita. Amin. Dia sanggup pulihkan hidup kita. Asalkan kita berserah dan percaya, Tuhan akan menjadi penolong kita yang setia.
Dia Allah yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Ketika kita berserah kepada Dia, saat itulah mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangun hubungan kita kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita mau serukan hati kita kepada Tuhan. Panggil Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau jawab kami. Engkau jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya Engkau yang melihat penyerahan kami kepadamu Tuhan. Saat ini Engkau melihat hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur. Kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari saudara kita membuka hati kita. Waktunya waktu Tuhan untuk kita semua. Dia yang akan beracara dan memberkati kita. Bukan saja secara materi Tuhan, bukan saja secara materi Tuhan menolong kita, tetapi Dia memberikan kekuatan, mujizat yang masih ada. Dia mau perlihatkan kepada kita. Saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana mujizat terjadi. Ini karena kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh-sungguh Tuhan patut kami puji dan tinggikan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau Tuhan Yesus Allah yang menolong di atas segala hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami mau serahkan kepadamu. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat. Terima kasih Bapa, kami sudah meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan kesaksian umat-Mu ya Bapa, yang bagaimana pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di sini saat ini. Engkau melihat kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Engkau mau urapi hamba-Mu. Biarlah singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Urapan Allah yang baru mengalir, sehingga kami semua Tuhan boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan firman-Mu kami mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan semua yang mengambil alih beracara untuk memberkati kepada kami sekalian. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Kalau ada yang bimbang Tuhan tolong. Yang keras Engkau bajak setiap hati yang keras, sehingga benih firman yang Engkau tabur boleh masuk di tanah yang lembut, lalu bertumbuh dan menjadi besar dan bahkan berbuah-buah banyak. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami beribadah kepadamu, kami mau memuji menyembah Tuhan, karena kami tidak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar atas
hidup kami, tetapi dengan segenap hati kami mau serahkan kepada Tuhan supaya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Kita yang mau diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh berkumpul hari ini. Ini karena Tuhan masih mempercayakan kita ada. Amin. Shalom. Kurang semua, nggak sepakat ya. Shalom. Shalom, saudaraku yang kekasih. Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang luar Biasa. Amin, amin ya, bersyukur ya, karena kemurahan Tuhan kita boleh melihat tidak sia-sia ibadah kita. Amin ya. Ibu Wiwi sudah menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi ya, tidak terpikir. Malam masih sakit, pagi udah bisa ya. Minggu kemarin memang tangannya bengkak ya. Nah, itulah Tuhan kita, Allah yang ajaib. Sebab itu mari kita mau mempercayakan Dia terus ya. Kita mau pegang janji Tuhan yang selalu digenapi di dalam setiap kehidupan kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh pada hari ini. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan mengundang kepada saudara dan saya, firman-Nya katakan, kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Adakah hari ini yang nggak mempunyai beban? Siapa yang mempunyai beban? Coba angkat tangan. Beban bukan saja masalah yang besar. Ada satu hal yang kita lagi kumpulkan, itu pun menjadi beban. Amin. Ya, beban itu nggak hilang dalam hidup kita. Amin. Beban itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengatasi beban itu dan kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan katakan ya, Dia akan memberikan kelegaan. Jadi beban itu selalu ada bagi anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mengapa dia bersukacita? Mengapa ada sukacita di dalam kehidupannya? Karena walaupun beban ada, itu kita tidak merasakan. Karena ada Yesus yang memberi kelegaan dalam hidup kita, dan Tuhan yang memberikan jalan keluarnya kepada kita. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini tema firman Tuhan, usaha mendatangkan berkat. Ya. Usaha kita ya tidak sia-sia, saudara. Usaha kita akan mendatangkan berkat ketika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau usaha, saudara. Kalau kita mau buka sesuatu ya, mau menambahkan penghasilan gitu ya, misalnya kayak Ibu Caca dibikin lontong, nah itu kan harus ada usaha. Dia mesti pergi ke pasar, beli daun, beli alat-alat yang diperlukan, semua bahan yang dibutuhkan, itu usaha. Dan dia harus meninggalkan aktivitasnya, mungkin harusnya istirahat, ya banyak istirahat, tapi dia harus tinggalkan itu semua dan dia harus berusaha bagaimana caranya untuk dia mendapatkan uang, untuk dia mendapatkan penghasilan mencukupkan bagi keluarganya. Jadi dia harus berusaha ya, dengan segala kekuatan dia berusaha ya untuk membuat lontong itu, mulai dari cuci beras sampai beras itu ya dikukus jadi aron ya, bikin bahan makanannya, kentangnya mesti dikupas, kalau pakai dagingnya dicincang ya, itu usaha. Jadi kalau misal Ibu Caca, saya pengen diberkati Tuhan,
berdoa diberkati, pengen diberkati kata Tuhan, coba kamu jualan, tapi nggak dengerin omongan Tuhan. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak mendapatkan berkat. Ada teman saya bersaksi begini, Bu Yayang, dia cuma jual roti, kroket gitu ya. Dia bawa tuh ke mall-mall, jadi dia diam di mall, nanti ada orang lewat nanya beli sama dia gitu. Nah, satu kali jualannya dia itu belum laku. Terus dia berdoa, Tuhan tolong, ini belum ada yang beli sama sekali dagangan saya. Kamu masuk supermarket. Hah? Supermarket ada siapa? Bukan supermarket, sorry, Indomaret. Nah, Indomaret dia bilang, ya dia pikir kan Indomaret banyak kan orang biasa-biasa aja yang beli gitu. Masuk, dia masuk. Begitu dia masuk, dia ketemu seseorang, jual apa ibu? Saya jual roti. Langsung rotinya diborong. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kita harus ada usaha berjualan dan kita juga berdoa, libatkan Tuhan, ya. Usaha yang kita melibatkan Tuhan mendatangkan berkat. Amin. Berkat bukan berkat jasmani aja, berkat duit lah, berkat apa gitu ya. Saya dulu waktu satu kali saya lagi berdoa, butuh uang. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya membutuhkan uang sekian. Lalu jawabannya apa? Saudara, bukannya langsung blok ada yang datang kasih uang, enggak. Jawabannya kata Tuhan, Tuhan perlihatkan bahwa kebesaran Tuhan itu ya, gimana kita waktu berusaha mencari Tuhan, nah Tuhan akan buka jalan. Nah benar saudaraku, saya terus berdoa lagi, Tuhan buka jalan. Nah saudara yang kekasih, di sini kita melihat firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Saudara, beban itu selalu ada. Ya, bagaimana ketika kita mau melibatkan supaya masalah itu menjadi lega, menjadi ringan, ya, menjadi ringan, sehingga kita nggak selalu setiap saat dipul beban, apalagi seorang hamba Tuhan. Ya, kalau kita hamba Tuhan, di mana kita harus ada teman, ada komunitas kita, dia cerita bagaimana masalah, masa kita juga ikut-ikutan ceritain masalah. Nah ini pentingnya di dalam kehidupan kita orang yang percaya, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, kita nggak merasakan itu beban ada di dalam hidup kita. Seperti saya sudah saksikan, saya membawa beban seperti 10 kilo gitu ya, atau 5 kilo, 50 kilo kiri kanan. Setiap saat saya mau melayani, Tuhan tolong saya mau melayani. Kayaknya nggak ada tuh bebannya, hilang lagi melayani. Tapi waktu habis melayani, ada lagi disuruh lagi. Ya Tuhan, sebenarnya bukannya itu beban itu ada terus, tetapi Tuhan memberikan kelegaan. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan mau pakai kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, kita harus memiliki kelegaan, walaupun beban itu tetap ada. Coba kita melihat di sini bagaimana contoh-contoh ya saudaraku yang kekasih. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-3. Kita baca nanti sampai ayat berapa ya. Injil Lukas 19 mulai dari ayatnya yang ke-3. Saya baca aja dari ayat yang pertama supaya lebih lengkap ya. Injil Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang yang berusaha datang kepada Yesus dan menerima berkat. Apa berkat apa yang diterima Sakyus? Yaitu berkat keselamatan. Ya, yang pertama berkat keselamatan. Kita boleh melihat di mana Sakyus dia mendengar bahwa di Yeriko itu orang suka banyak yang ngomong ada Yesus, ya, Yesus berkuasa, Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat membangkitkan orang mati. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini saya percaya Sakyus, pemungut cukai ini memang dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang kaya. Tetapi saya percaya dia kaya, tapi dia juga ada beban. Amin. Kalau dia tidak ada beban, dia pernah mendengar Yesus, hal yang penuh mujizat dan ajaib, dia nggak mau cari Yesus. Karena dia orang yang kaya, apa aja ada, mau ngapain cari Yesus lagi? Berarti dia ini mempunyai beban, ya, sehingga dia katakan dia mau berusaha melihat Yesus. Siapakah Yesus itu? Saudara datang ke sini, kita mau mencari siapa? Yesus, ya enggak? Ya, kita jangan kalah seperti Sakyus. Mari kita lihat dulu di sini Sakyus. Sakyus berusaha untuk mencari Yesus. Siapakah Yesus itu? Ya. Nah, saudara, lalu Sakyus ketika Tuhan Yesus lewat di tempat itu di Yeriko, lalu Sakyus berlari. Di situ orang sudah banyak mendahului dia, ya, dan dia berlari. Saudara, ketika kita mau berusaha mendatang mencari Yesus, ya, kita menerima berkat, memang tidak mudah. Pasti ada rintangan dan halangan yang mau menjaga kita supaya kita nggak bisa sampai ke situ. Nah, ya. Nah, Sakyus waktu dia berjalan mau melihat Yesus, ya, dia melihat orang begitu banyak, ya. Nah, saudara, sampai sulit untuk dia melihat Yesus. Saudaraku yang kekasih, akhirnya Sakyus dia mendahului orang-orang itu, dia berlari, dia melihat ada pohon, lalu dia naik ke pohon itu. Saudara yang kekasih, saya percaya, mari kita mau simak firman Tuhan ini, walaupun yang biasa didengar oleh anak-anak sekolah minggu, yang menjadi hafalan, tetapi ada sesuatu yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita melihat hambatan Sakyus waktu dia berusaha untuk mencari Yesus, mau melihat Yesus, itu orang banyak sudah berbondong-bondong menutupi dia. Saudara, orang banyak ini gambaran dunia. Dunia penuh dengan kesesakan dan air mata. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika kita juga anak Tuhan, seringkali di dalam dunia ini kita mau ibadah kepada Tuhan, banyak hal yang merintangi kehidupan kita. Tapi kita mau belajar seperti Sakyus, ya, walaupun dia baru mau melihat Yesus, siapakah Yesus itu, ya. Jadi dia mau melihat, tapi dia berusaha, saudara. Ya, Sakyus berusaha, enggak sampai banyak orang, enggak ada, pulang enggak jadi. Mau ngapain banyak orang? Berdesak-desakan, mesti ngelewat-lewatin orang. Sedangkan dia orang kaya, di situ banyak yang berkumpul, mungkin juga ada bajunya yang kotor, ya. Orang mungkin yang menjijikan, jadi dia mesti lewat menghadapi orang, senggol-senggolan, ya. Tetapi dia mempunyai satu usaha, saudara. Dia berusaha terus
Lalu saudaraku, hal yang kedua hambatan dari dia, Sakius adalah orang yang pendek, ya. Pendek, jadi saudara kalau orang pendek dia ketutupan, begitu orang banyak dia nggak bisa ngeliat sama sekali karena dia pendek. Nah tapi saudara, orang yang mau usaha bukan cuma mau ketemu Yesus, tapi ada usaha, begitu giat, begitu tekun, dia lewati semua tantangan ini, ya. Rombongan di tempat orang yang banyak, terus dia babat, terus dia lari, akhirnya dia melihat pohon, dia naik, ya. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara, Yesus enggak basa-basi, Yesus langsung melihat ada Sakius di atas pohon, ya. Tuhan Yesus katakan, ya, saudara, Tuhan Yesus dia berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, langsung Tuhan fokus kepada Sakius. Dia melihat ke atas. Kenapa saudara? Yesus langsung, ya. Kalau kita kan misal manusia nggak tahu ada orang yang naik apa enggak gitu ya. Nah, ini Tuhan Yesus langsung fokus melihat Sakius. Karena Tuhan berkata, aku datang mencari bukan orang yang sehat, ya, tetapi orang-orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang teraniaya. Saudara, apa Sakius menderita? Enggak. Secara fisik dia orang kaya, ada harta, tetapi Tuhan melihat hatinya Sakius. Dia boleh begitu berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Nah, inilah saudaraku yang kekasih, yang Tuhan cari, hati yang seperti ini, memiliki usaha, mau bertemu dengan Yesus. Jadi dia tidak kecewa walaupun orang banyak, terus dia mau masuk, dia berlari sampai dia naik. Akhirnya Tuhan katakan, dia katakan, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Tuhan Raja segala raja loh, dia turun dari sorga. Dia itu anak raja. Kalau anak raja pakaiannya kayak apa? Ya, selengkap, ya. Saudara, dia anak raja, tetapi dia datang kepada orang berdosa, ya. Disinilah saudaraku, ya, misinya Tuhan. Dia melihat satu orang yang membuka hati untuk melihat Yesus. Siapakah Yesus itu? Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus katakan, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Tuhan bukan berkata, hari ini aku mau menumpang di rumahmu, tapi harus. Kenapa Tuhan mau harus menumpang di rumah Sakius? Saudaraku, tujuannya Tuhan, rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan harus terjadi kepada Sakius. Tuhan mau menyelamatkan satu orang berdosa, seisi rumah tangga diselamatkan. Inilah misinya Tuhan, ya, terjadi kepada Sakius, orang yang berdosa, orang yang sudah merugikan banyak orang, ya, tetapi Tuhan melihat di hatinya ada satu kerinduan, beban yang selama ini dia kaya, hartanya mungkin bukan dengan jerih lelah yang sesungguhnya, ya, dia manfaatkan banyak orang yang dijadikan rugi atas kehidupannya. Disinilah dia mau bawa hati dia mau minta ampun kepada Tuhan, dia mau juga diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, luar biasa, orang yang berusaha untuk mencari Yesus akan menerima berkat di dalam kehidupannya. Ya, kita teruskan lagi. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Gak mudah perjalanan Tuhan Yesus nih. Dia Tuhan, dia mau bisa menyelamatkan orang, dia mau bisa berbuat apa aja, tetapi rintangan tetap Yesus hadapi. Ada sebagian kelompok orang katakan, kok Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa? Saudara, orang ini tidak mengerti. Tuhan Yesus datang mau mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, sebab itu katanya, kan dia Tuhan ya, masa dia mau datang ke rumah orang yang berdosa? Nah, saudara, ada orang yang bersungut-sungut tetapi tidak dihiraukan oleh Yesus. Dan juga Sakius, dia tidak merasa kecewa, tidak merasa bete dengan kata-kata itu. Dia katakan, tetapi
Tetapi Sakyus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 lipat kali ganda. Jadi saudara, disinilah pertobatan Sakyus. Tuhan pulihkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan di dalam kehidupannya terjadi. Pada akhirnya dia menyadari bahwa hartanya itu tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia selamat. Dan dia katakan, kalau ada orang yang sudah kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Nah saudara, disinilah hati Tuhan semakin senang melihat Sakyus menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Dia lepaskan hartanya, dia mau berikan kepada orang yang sudah dirugikan, bukan saja sebesar yang dia rugikan, tetapi 4 kali lipat dia akan berikan. Nah, saudara yang kekasih, puji akan nama Tuhan, ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana Sakyus menyerahkan hidupnya, dan Tuhan katakan, hari ini terjadi keselamatan, ya, bagi rumah ini. Artinya saudaraku, bukan saja pribadinya Sakyus sendiri, hari ini terjadi keselamatan untuk Sakyus, enggak. Inilah kemurahan hati dari Tuhan. Tuhan katakan hari ini terjadi keselamatan bagi rumah ini. Rumah ini ada beberapa orang yang di situ yang hadir. Beberapa orang anak Tuhan, ya, keluarga di tempat itu Tuhan akan selamatkan. Artinya satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi kalau ada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, mari kita mendoakan, gumulkan, karena kita bilang, Tuhan, janji Tuhan satu orang bertobat seisi rumah tangga akan diselamatkan. Saudara percaya? Pasti ya, keluarga kita belum semua keluarga besar kita yang percaya kepada Yesus. Di keluarga saya pun demikian, masih ada ya yang belum percaya kepada Yesus. Dan Tuhan katakan, sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia mencari dan akan menyelamatkan yang terhilang. Jadi saudara juga jangan kita udahlah terhilang dulu deh, nggak ke gereja-gereja, karena kita tahu Tuhan juga nanti cari dan selamatkan kita yang terhilang. Jangan saudara, ya jangan nekat, tapi kita harus berusaha, ya, berusaha datang, ya, kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami berkat daripada Tuhan, ya, karena usaha datang kepada Tuhan mendatangkan berkat. Jadi saudara, apa ada orang yang tidak berusaha? Coba kita lihat satu contoh. Nah di sini kita melihat Sakyus, dia berusaha untuk mencari, datang kepada Tuhan, ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 5. Saya akan bacakan. Sesudah itu, ayat pertama, ada hari raya Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya,
sesudah goncang air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini ya, ada contoh bagaimana orang yang nggak mau berusaha. Saudara, di firman Tuhan katakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, ya. Kolamnya itu penuh dengan air. Jadi di situ sewaktu-waktu malaikat turun, ya, untuk menggoncangkan air itu, ya. Ketika air itu goncang, apabila orang datang masuk ke situ yang sakit, apapun penyakitnya, dia akan sembuh. Nah, ini janji dari firman Tuhan. Jadi di situ banyak yang datang, tadi dikatakan banyak orang yang sakit datang dan disembuhkan, orang yang timpang, ya, orang yang buta, ya, orang yang lumpuh, dan ada satu ini orang yang lumpuh sudah 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Dia menanti goncangan air, ya, tetapi dia nggak berusaha. Ya, saudara, ceritanya Tuhan datang terus. Dia katakan, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia berkata begini, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Jadi saudara, waktu air itu goncang, gak ada orang yang mau menolong dia untuk dia masuk ke dalam kolam itu. Jadi sampai 38 tahun dia terbaring di situ. Ada usaha nggak, saudara? Dia nggak ada usaha. Kan bisa, misalnya di situ banyak orang, ya, ada orang, "Ibu, bapak, tolong dong, saya udah 10 tahun, misalnya ada di sini, tolong dong kalau ada airnya goncang cepet-cepet deh, gelindingin gitu ya saya ya, biar masuk ke kolam kan sembuh." Tapi dia dengan enaknya diam aja di tepi kolam itu. Jadi waktu Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Coba saudara, orang yang demikian, dia membela diri. Nggak ada orang tuh Tuhan yang kasihan sama saya. Ketika air itu goncang, mereka semua masing-masing memperhatikan diri mereka sendiri-sendiri. Nah saudara, ini rintangan, ini beban, ya. Tapi kita juga harus usaha bagaimana nih, ya, "Ibu tolong dong," gitu ya, ya. Saudaraku, jadi saya rasa ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan, ya. Kita akan menuai kebaikan. Jadi saudara yang kekasih, nah orang ini dia tidak mempunyai komunitas, ya. Dia tidak mau bersosialisasi bersama orang. Jadi orang ini mungkin gimana ya? Jadinya ketika Tuhan datang, tapi kita bersyukur. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Dia nggak melihat embel-embel yang ada di dalam hidup kita. Ketika pada saat itu, ya, kita mau menyerah, Tuhan memberi kesempatan. Dikatakan, ya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Karena kenapa? Udah 38 tahun lu tiduran aja di sini, ya, nggak ada usaha. Jadi Tuhan datang menghampiri dia, "Mau nggak sembuh?" Nah, ya, jadi mau nggak sembuh? Ya, bukannya bilang, "Oh iya Tuhan, saya mau, saya udah merindukan ini." Malah dia menuding ke orang, menyalahkan orang. Nggak ada tuh Tuhan, orang begitu banyak, nggak ada yang memperhatikan saya untuk menolong saya. Ya, jadi saudara, demikianlah orang yang penuh kekecewaan di dalam kehidupannya. 38 tahun dengan penderitaannya, yang keluar kata-kata kepahitan, ya, kata-kata pembenaran diri. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita mau menyadari ketika kita datang menghampiri Tuhan, ya, kita bawa pribadi kita kepada Tuhan, ya, kita mengenali diri kita kepada Tuhan, siapa kita ini, ya. Yang penting di dalam kehidupan kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, akuilah kesalahan dan kehidupan kita kepada Tuhan.
supaya ada pemulihan terjadi, berkat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena berkat bukan aja berkat jasmani, ya, itu akan mengikuti firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu beserta kebenarannya, maka semuanya, kata Tuhan, akan kutambahkan kepadamu. Amin. Amin. Janji Tuhan tidak pernah dilalaikan. Jadi mari kita mau mengerti, ya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Walaupun 38 tahun menderita, Tuhan tahu. Tuhan hampiri orang yang 38 tahun ini menderita. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ya, seperti tema kita, usaha kita kepada Tuhan mendatangkan berkat, ya. Usaha kita untuk datang kepada Tuhan itu mendatangkan berkat, bukan berkat jasmani, berkat keselamatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, seperti orang yang di tepi kolam Bethesda itu, dia mengalami kesembuhan, ya. Luar biasa pada saat dia mengalami kesembuhan, dia bersaksi kepada orang, ya. Nah, saudara, kita melihat saudara yang terakhir, ya, Markus pasal 5. Markus pasalnya kelima, kita baca mulai ayatnya yang ke-24, ya. Lalu pergilah Yesus. Jadi supaya saudara mengerti, saya baca dari ayat 21 aja, ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan ia tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang banyak itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi saudara, ini ayat kita dari ayat 24 sampai 29, ya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini ada dua hal, yaitu anak Yairus juga yang disembuhkan. Tetapi yang saya mau angkat pada hari ini yaitu tentang perempuan yang sudah 12 tahun meleleh darah, ya. Dikatakan ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang banyak itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Saudara, waktu Yesus setelah menyembuhkan anak Yairus, Yesus pergi dan orang banyak itu mengikuti Yesus sampai dikatakan berdesak-desakan. Saudara bayangkan, kalau orang banyak sampai berdesak-desakan, itu kan serem ya kayaknya, ya. Kayak kita waktu zaman apa tuh, misalnya ada apa namanya, waktu Ganepo itu, ya, ada mujizat-mujizat di Senayan tuh, hamba Tuhan yang membuat KKR kesembuhan. Nah, itu kalau datang banyak, kita kalau keluar dari pintu itu berdesak-desakan, rasanya ngeri, ya. Berdesak-desakan itu kan sampai-sampai kita juga terpuyung-puyung gitu, ya, mau keluar takut jatuh apa, nah begitu. Nah saudaraku, ini berdesak-desakan, ya, di dekat Yesus. Nah di situ terus ada perempuan yang 12 tahun meleleh darah ini. Jadi dia mau ketemu
dengan Yesus, tapi dengan desak-desakan itu. Nah, seperti tadi saya katakan di Sakius, inilah gambaran dunia yang mendesak kita, menghimpit kita supaya kita jangan mencari Yesus. Ayo masih mau cari Yesus. Ini desak-desakan ya saudaraku. Kadang-kadang ada himpitan datang, ya. Kadang-kadang ada kata-kata ya yang membuat kita saudaraku kecewa. Nah, ini dunia yang menghimpit kita, menghimpit anak Tuhan. Dunia hari-hari ini sedang menghimpit anak Tuhan. Tapi adakah kita usaha mau terus datang kepada Yesus sehingga berkat terjadi atas hidup kita, ya. Nah, perempuan yang meleleh darah ini, dia sudah banyak menghabisi hartanya, berobat ke sana kemari udah nggak ada, yang nggak bisa sembuh. Akhirnya saudara, ketika dia mendengar Yesus, sudah lama dia mendengar Yesus. Waktu Yesus ada, ya, setelah menyembuhkan anak Yairus, ya. Nah, ini perempuan ini datang, dia berdesak-desakan saudara, ya, dengan akalnya. Wah, pokoknya dia nggak pakai ketemu sampai Yesus dah, asal dia bisa ya menghimpit, lalu dia mau pegang jubahnya, dia percaya dia akan sembuh. Coba di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah himpitan yang padat, yang sampai dikatakan firman Tuhan di sini, desak-desakan di dekat Yesus, orang berdesak ditutupi, tetapi dengan akal dia saya percaya, ya. Dia bersujud sedikit, dia tarik jubah Yesus, dia pegang. Dia percaya pokoknya kalau saya menjamah jubah Yesus pasti saya sembuh. Nah, saudara, usaha yang luar biasa, ya. Mungkin kalau orang sakit ini lagi lemah, saudara, dia ada beban 12 tahun, perdarahannya belum disembuhkan, ya. Banyak harta yang sudah dihabiskan, tetapi dia percaya dia mau datang kepada Yesus. Dia berusaha datang kepada Yesus untuk memegang jubah Yesus. Akhirnya dengan usahanya, dengan ketekunannya, dia pegang jubah Yesus. Lalu pada saat itu mengalirlah kuasa kesembuhan atas hidupnya. Nah, di sini saudaraku, usaha datang kepada Yesus mendatangkan berkat, berkat kesembuhan, berkat penyelamatan. Ya, jadi mari kita jangan seperti orang yang di kolong Bethesda, ya, 38 tahun menanti Yesus, penuh kekecewaan, akhirnya menjadi kepahitan di dalam kehidupannya. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Gak ada, Tuhan. Orang-orang pada egois, mau mementingkan diri sendiri. Gak ada tuh saya yang ditolong. Sampai 38 tahun. Coba saudaraku menyerah dalam saat itu. Mari hari ini kita mau berusaha, apapun tantangan, beban, masalah, persoalan yang ada di dalam hidup kita, mari kita mau berusaha kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan, karena ketika kita ada dekat Yesus, di situ Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Kita mau belajar seperti perempuan yang sudah 12 tahun dia meleleh darah. Pasti dia udah lemah, udah letih untuk berdesakan-desakan dengan orang. Dia nggak pikir nanti kalau dia keinjak bagaimana. Dia pikir pokoknya ketika dia ketemu Yesus, menjamah baju Yesus, dia akan sembuh. Nah, disinilah saudaraku, lewat imannya kepada Tuhan, dia disembuhkan dengan sempurna. Mari kita mau memiliki usaha datang kepada Tuhan supaya mendatangkan berkat atas hidup kita, sehingga di dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya, kita tidak menjadi orang yang kecewa, yang begini-begini aja sampai 38 tahun, ya. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita menjadi orang yang luar biasa, karena ketika kita mencari Tuhan, membawa beban kita, Tuhan memberikan kelegaan. Dan seperti Sakius dia katakan, waktu Tuhan bilang, Sakius turun, wah, Sakius turun penuh dengan sukacita. Mendengar perkataan Yesus menyuruh Sakius turun, itu perkataan Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, dia punya sukacita. Nah, lewat sukacita ini dia dibebaskan, sehingga dia dapat berkata, kalau ada orang yang sudah aku rugikan 4 kali lipat ganda, aku akan ganti. Jadi saudara, mendengar perkataan Yesus, sukacita mengalir, kekuatan mengalir dalam hidup kita, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Amin. Dengar suara Tuhan,
dengar perkataan Tuhan, kita mengalami sukacita. Ya, luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya mengundang WL, musik, kita maju ke depan, kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Engkau ada dalam hidupku. Biarlah kita mau melalui segala sesuatu beban kita bersama dengan Bapa, supaya kita dapat menerima kelegaan daripada Tuhan. Biarlah hidup kita memenuh dengan sukacita ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya boleh masuk di dalam hidup kita. Firman ini mendatangkan kekuatan sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Haleluya. 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 Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kepada Tuhan, kekuatanku, kekuatanku
Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kami boleh hadir di tempatmu Tuhan, di rumahmu Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun, dengan kesehatan yang Engkau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat firman yang Engkau boleh beritakan kepada kami Tuhan. Firman yang mengajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu berusaha Tuhan Yesus kepadamu Tuhan, sehingga bisa mendatangkan berkat kepada kami. Tapi hendaknya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan harus bijak ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mengejar berkat jasmani, terlebih kami mengejar berkat rohani Tuhan Yesus. Hubungan kami yang ada bersamamu ya Tuhan. Berkati hambanya pendeta PDM Ibu Yayang ya Tuhan. Berkati pergumulan ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanan ya Tuhan. Berkati keluarga besar ya Tuhan Yesus. Berkati juga kami yang sudah hadir tempat ini Tuhan, masing-masing Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepadamu. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Dimulai jam 7 malam dengan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Ali. Untuk hari Minggu 16 Oktober kita mengadakan ada ibadah sekolah minggu dimulai jam 8.30, pujian Ibu Helen, kelas pratama Ibu Helen dan kelas media Bapak Kaki. Dilanjutkan ibadah jam 10 pagi dengan waktu dari Ibu Helen, FCD Ibu Deborah, kolektan pertama Ibu Widiati dan kolektan kedua Bapak Yon. Dan kita akan mengadakan puasa yang dimulai pada nanti malam jam 10 dan akan dibuka pada jam 12 siang hari Senin ya saudaraku. Dan kita akan mengadakan doa sedekah juga pada setiap hari Selasa yang dimulai pada jam 8 sampai dengan jam 9.
Laporan penerimaan persembahan pada tanggal 2 Oktober. Persembahan pertama 455.000, persembahan kedua 330.000, persembahan ketiga 80.000 dan amplop pembangunan 230.000. Dan kita akan mengadakan Natal Pelnak pada tanggal 11 Desember jam 8.30 di tempat ini di gereja. Dan dilanjutkan Natal umum jam 10 pagi di tempat ini juga. Ada tambahan Bapak Gembala? Kaum wanita, Bapak Gembala bertanya kapan diadakan pembicaraan rapat? Oh, hari ini. Nanti setelah selesai ibadah, kaum wanita jangan pulang dulu ya, kita akan mengadakan pembicaraan. Jika tidak ada lagi, Bapak Ali dari Munafi akan didoakan oleh Bapak Gembala dan sama Bapak. Mereka boleh mengandalkan Engkau dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Sementara kami hamba-Mu akan memanfaatkan dalam kehidupan mereka berkat yang daripada yang boleh turun atas kehidupan mereka. Aldi dan Novi diberkati pernikahan sudah disatukan dalam nama Tuhan, 4 bersatu di dalam Tuhan.
Berkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah hubunganmu, melalui Tuhan menjual namamu. Nama Tuhan boleh dipuji dan damai sejahtera ada di Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Di bidang Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selamanya. Berkatilah engkau, Milen dan James, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolah. Biar melalui kehidupanmu berdua, nama Tuhan boleh dipuji. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Begini teman-teman, mari sebentar firman Tuhan, siapkan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bapa besar kekuatan Tuhan. Segala pujian, hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kepada yang Kau berkati hari ini. Pelayanan musik pujian yang siri doa kolektan singan WA dengan beberapa pekerjaan umat. Hambamu dan para pelayanmu di GPD Palmera Utara. Kolektan pertama, kedua, kota pas maupun kota pembangunan. Dalam nama Yesus Kau berkati. Sehingga apa yang kami kerjakan semua adalah untuk pujian dan kemuliaan besar. Kami serahkan sepekan pekerjaanmu di tempat ini. Baik kepada doa Kristen. Dalam nama Yesus Kau berkati hambamu yang baik. Dan ibadah tanggal 16 Oktober yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan. Berkati pelayanan musik pujian LCD doa keletang serwel. Jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, hambamu, para pelayanmu di GBI kami telah pakai semua untuk kepunyaan dunia besar. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Kota Calon, RT, di kampung terwilayah yang vaksin COVID-19 maupun vaksin. Dalam nama Yesus yang dikerjakan boleh berhasil, bangsa negara kami terlepas dari zaman COVID-19. Umatmu, gerejamu, kabarmu, hambamu di seluruhnya, terlebih lagi umatmu di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Berkati hambamu, selamatkan umatmu dari gereja-gerejamu yang ada di sana. Dalam nama Yesus yang sakit yang sembuhkan, yang seribu berhenti mengurangi dinas kelangkaan penduduk kekuatan mengkain korangan kolimpahan. Oke, ini para muda juga yang melakukan kesehatan turun dan dunia ini menyertai memberkati. Menolong dan melindungi umatmu sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapak. Memberkati Ibu Ami beserta keluarga besarnya, memberkati juga Bu M beserta keluarga besarnya, biar segala sesuatu ini mulai untuk kemudian dunia besar teman-teman. Memberkati Bapak Theo beserta istri, anak menantu dan cucunya sehingga melalui keluarga yang beri ibu. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami serahkan penelitian atau gereja kami ketua beserta anggota tempat GPD Palmera Utara tanggal 11 Desember yang akan datang. Pelayanan musik pujian LC doa tentang sirwa, jemaatmu, para pekerjaanmu, umatmu, hambamu, para undangan dan para dan yang diperlukan dalam nama Yesus Kau berkati. Sehingga melalui perayaan atau di tempat ini baik melalui penak maupun atau namamu saja yang dipuji di bumi yang akan datang. Terima kasih Bapak dalam surga. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami menuju perjalanan.
Jauhkan segala macam malapetaka dan celaka. Sertakan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini gelap Tuhan. Dan Engkau berkati dimanapun kami pergi. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, para pelayan-Mu yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan malam siang hari ini dimanapun mereka berada. Kau juga menyertai dan berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus kau berkati. Terima kasih Bapak. Bila doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat Tuhan Yesus Kristus yang tersuruh. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.